Memang segala sesuatu yang sudah terbiasa harus kita rubah adalah berat. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang begitu dahsyat di seluruh dunia ini tidak ada lain, bukan pemerintah, bukan ulama, bukan ustadz yang bisa memutusnya, tapi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Saleh Japan. Ya, kali ini saya berdiskusi lagi dengan Bapak Haji Fajar Mahmud. Ya, beliau adalah praktisi HR dan dosen dan alumni Jepang dan banyak lagi. Ya, saya akan banyak belajar mengenai apa itu new normal. Ya, Pak Haji, ini Pak ya, di Indonesia sedang digalakkan apa itu new normal ya Pak ya. Kan Pak Haji Fajar ini baru saja mengikuti seminar mengenai new normal dan sudah mendapatkan sertifikatnya. Boleh Pak di-share ke kita apa sih new normal itu Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Pak Suleh, terima kasih sebagai moderator malam ini untuk membagi pengetahuan pada teman-teman yang kita harapkan semoga apa yang saya paparkan berikut ini bisa menjadi suatu masukan yang berharga dalam menghadapi new normal di masa pandemi COVID ini. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa suka tidak suka di era sekarang di pandemi ini, di tengah-tengah mewabahnya virus COVID-19 ini, kita harus berjuang keras untuk bisa hidup berdampingan sesungguhnya dengan COVID ini. Sehingga kita mengadop suatu nama yang memang digunakan di Eropa dan di luar negeri sana bahwa nama new normal atau hidup dalam normal yang baru. Jadi kenormalan hidup kita menuju hidup normal yang baru gitu. Artinya apa? Bahwa kebiasaan yang selama ini kita tidak terlalu aware terhadap kesehatan kita sendiri dan lingkungan kita itu kita mesti buang jauh-jauh. Kita harus merubah semua pola-pola hidup kita, terutama yang pertama sekali itu adalah kebiasaan mencuci tangan. Ini yang mesti kita lakukan 20 detik di air yang mengalir pakai sabun itu sudah cukup untuk menghilangkan virus COVID-19 di genggaman kita, di tangan kita tentunya. Lalu yang selanjutnya adalah membiasakan diri untuk menggunakan masker, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tentunya kalau dalam rumah ini, kita untuk menghindari, apalagi baru pulang kerja mungkin, kita setidaknya menggunakan masker beberapa saat dulu agar siapa tahu ada di organ hidung, mulut dan segalanya menempel virus itu bisa keluar dulu, baru kita bersenggama, bersendau gurau dengan keluarga kita. Jadi yang pertama adalah cuci tangan, pembiasaan cuci tangan, lalu menggunakan masker, terutama sekali lagi ketika kita keluar rumah udah jelas. Jadi ini kebiasaan ini mesti kita laksanakan sesungguhnya. Itulah yang dinamakan normal yang baru gitu, atau new normal, kebiasaan baru gitu ya. Lalu yang selanjutnya lagi adalah mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan udah pasti. Lalu kita ketika bersin atau batuk itu diusahakan ditutup seperti demikian agar tidak kemana-mana virusnya itu. Lalu kita membiasakan berkumur ya. Nah, salah satu sungguhnya dalam agama kita sudah jelas ya, dalam berwudu kalau agama Islam itu jelas kita 5 kali sehari semalam minimal itu. Bisa 6 kali, bisa 7 kali, bahkan lebih kita berwudu dalam sehari semalam. Dan di sana ada berkumur. Nah, berkumur ini salah satu negara yang begitu maju, Jepang, ada namanya
migai gitu ya, artinya berkumur, air masukin dalam mulut lalu kita berkumur 2-3 kali disumburkan keluar. Nah ini juga salah satu cara untuk mengeluarkan ketika memang ada virus itu. Nah pola hidup kita ini, kita suka tidak suka kita harus ubah semua. Kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, sehingga apa yang diarahkan oleh pemerintah dalam hal ini gugus depan COVID-19 ini yang kita harus betul-betul terapkan dalam kehidupan kita. Lalu jangan banyak bersentuhan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain harus betul-betul berjarak minimal 1,5 meter, baik kita dalam ruangan meeting atau mungkin berada di tempat-tempat umum, dan lebih bagus lagi hindari dulu kerumunan, hindari berkunjung ke tempat-tempat umum. Memang segala sesuatu yang sudah terbiasa harus kita rubah adalah berat, tapi ini memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang begitu dahsyat di seluruh dunia ini tidak ada lain, bukan pemerintah, bukan ulama, bukan ustadz yang bisa memutusnya, tapi kita semua memiliki kesadaran untuk itu. Kesadaran untuk itu, bagaimana kita melandaikan kurva penyebaran ini. Satu hal yang hari ini kita dapatkan berita, DKI Jakarta, Jawa Barat dan seterusnya itu landai, kurvanya sedikit menurun yang terjangkit, tapi ada juga berita yang kurang bagusnya karena Jawa Timur dan Papua justru meningkat. Nah ini yang semoga live malam ini ya dilihat oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Surabaya, yang ada di mana saja, agar betul-betul serius menghadapi ini, karena bukan hal yang mesti kita sepelekan ini, karena sudah jelas-jelas berada di sekitar kita, di lingkungan kita, termasuk di kantor-kantor kita, di tempat-tempat kerja kita. Marilah kita sama-sama hidup dengan ke-new normalan ini, hidup dengan pola hidup yang baru ini, untuk kita bisa terhindar bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini yang begitu dahsyat di seluruh dunia. Saya rasa sementara itu, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak Soleh.